Ummu Salamah ini pernah dia mendengar Rasulullah mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, berikan kepadaku pahala terhadap musibah ini dan berikan ganti yang terbaik dari ini. Nah, ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah itu kan istri Nabi itu. Dia mengucapkan ketika suaminya meninggal, maka Allah gantikan kepada Ummu Salamah manusia yang lebih terbaik daripada suaminya. Siapa dia? Rasulullah. Jadi kalau musibah tiba tu, Pak Ibu baca tu, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Kalau seorang istri meninggal suaminya, mudah-mudahan ada pengganti yang lebih baik dari suami meninggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Wasma'u qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama sabru 'inda sadamatil ula. Rawahu al-Bukhari. Bapak Ibu jemaah takziah, terkhusus untuk ahlul bait yang telah ditimpa oleh musibah, mudah-mudahan bisa ikhlas dan sabar menerima ujian ini, dan semoga almarhum ditempatkan pada tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukannya selama hidup. Bapak Ibu jemaah takziah rahimakumullah, tentunya tidak bosan-bosan kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita kehidupan di dunia ini. Kita masih berada dalam keadaan sehat lahir dan batin, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk hadir ke rumah duka ini, tentunya dalam rangka untuk bertakziah. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, Nabi tauladan, Nabi pujaan, Nabi kebanggaan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah takziah dan ahlul bait rahimakumullah, di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama sabru 'inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika pukulan pertama terjadi. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini memiliki sababul wurud, historis, sebuah pengantar yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau Al-Quran namanya sababun nuzul atau jamaknya asbabun nuzul. Kalau hadis namanya sababul wurud. Jadi ada pengantar yang menyebabkan hadis itu dikeluarkan oleh Rasulullah. Di dalam riwayat diceritakan bahwa pada zaman dahulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ibu
yang sudah lama sekali merindukan keturunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keturunan. Tetapi sayang, ketika anak itu berada pada usia kecil, Allah Subhanahu wa taala memanggil. Jadi Bapak Ibu kan bisa bayangkan, seorang ibu ini lama menunggu keturunan. Kemudian setelah dia dapat keturunan, anak itu meninggal di usia kecil. Jadi kita dapat bayangkan bagaimana kedukaan seorang ibu. Nah, kemudian ibu ini menangis siang malam. Bahkan tidak sekadar menangis, bahkan meratap. Bapak Ibu tentu harus bedakan antara menangis dengan meratap itu. Kalau menangis itu adalah bentuk dari sebuah kedukaan ketika orang yang kita cintai mendahului kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anaknya meninggal di usia kecil, Rasulullah pun ikut menangis. Ini hal yang lumrah sebenarnya Pak Ibu. Tentu tidak mungkin ketika orang yang kita cintai itu meninggal lalu kita ketawa misalnya. Itu tidak mungkin. Jadi menangis itu hal biasa, lumrah. Sebagai manusia mencintai manusia lain, kemudian ditinggalkan dari orang yang dicintai, lalu dia menangis, hal biasa saja. Maka Rasulullah SAW mengalami juga hal demikian. Yang dilarang oleh agama itu adalah meratap. Kalau meratap itu tidak hanya sekedar menangis, bahkan menyebut kebaikan, keburukan dan sebagainya, mulai dari awal sampai akhir diceritakan. Di zaman jahiliyah, meratap itu adalah sebuah tradisi. Merobek-robek baju, meninju-ninju dinding, bahkan berguling-guling badan di halaman rumah. Datang ajaran Islam bahwa meratap itu dilarang. Yang dibolehkan itu menangis. Nah, ibu ini tidak hanya sekedar menangis, tapi dia meratap. Karena dia tidak kuat merasakan sebuah kedukaan yang luar biasa. Anak yang ditunggu sudah sekian tahun kehadirannya, lalu Allah beri, dan anak itu meninggal dalam usia kecil. Bahkan riwayat itu menyatakan ketika anak ini dikuburkan di kuburan, seluruh orang sudah pulang. Tinggal ibu ini sendiri, dia meratap di pusara itu. Jadi uranglah pulang sadonyo, ibu kok tinggal seorang. Ngomaratuk di kuburan. Kemudian datanglah Rasulullah SAW memberikan kepada ibu ini nasihat. Apa kata Rasul? Kira-kira kalau kita artikulasikan bahasanya Bapak Ibu sekalian, bersabarlah. Kira-kira itu bahasa Nabi, bersabarlah. Nah, tanpa disadari oleh ibu ini, dia menjawab, bersabar, bersabar. Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Nah, Bapak Ibu kan bisa suatu saat berkata begitu. Sabar, sabar itulah jadi aja. Tapi nama rasa kedukaan itu siapa? Saya, bukan engkau. Tapi ibu ini tidak melihat Rasulullah dari depan. Dia melihat Rasulullah memberikan nasihat dari belakang. Nah, mendengar ungkapan ibu seperti itu, Rasulullah pergi. Nah, datanglah sahabat memberikan nasihat kepada ibu ini. Bu, tidakkah ibu tahu bahwa yang datang memberikan nasihat kepada ibu tadi adalah Rasulullah? Nah, jadi mendengar nama Rasulullah, ketagun ibu kok sadarnya. Nah, dia punya ya matur. Dan dia mengejar Rasulullah minta maaf. Kemudian sampai di gerbang pintu rumah Nabi, ibu ini bertemu dengan Rasul di gerbang pintu itu. Lalu dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah,
saya tidak tahu bahwa yang memberikan nasihat tadi adalah engkau. Lalu kata Nabi, keluarlah sabdanya. Ini namanya sebabul wurud dalam hadis. Apa kata Nabi? Innama sabru inda sadatil mu'ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika pukulan pertama terjadi menimpa. Nabi itu berkata tidak panjang-panjang. Itu dalam ilmu hadis disebut al-jawami al-kalim. Ungkapan Nabi itu pendek tapi syarat makna. Jadi dalam hadis ini, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kesabaran itu kapan waktunya? Ketika pertama terjadi, bukan ditunggu seminggu, sebulan. Jadi seseorang dituntut bersabar oleh agama itu ketika pertama terjadi kematian, ketika pertama terjadi kebakaran, ketika pertama terjadi kehilangan, ketika pertama terjadi tabrakan, ketika pertama terjadi kebakaran dan sebagainya. Lalu dia mampu bertahan di sana. Itulah kata Rasul sabar. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di dalam kehidupan kita di alam dunia ini, selagi kita masih hidup, itu pasti ada ujian. Selagi kita masih bernafas di dunia ini, ujian pasti ada. Tidak akan mungkin ujian itu akan lari dari kita. Kita baca ayat yang disampaikan, yang dibacakan oleh Bapak ini tadi. Walanabluwannakum. Kalau kita baca gramatika bahasa Al-Quran, itu taukidnya ada lam taukid, ada nun taukid sakila di akhir. Itu menunjukkan kepastian. Walanabluwannakum, dan kami pasti menguji. Jadi dalam kehidupan ini, setiap manusia tidak akan bisa lepas dari ujian. Dan ujiannya pun beragam. Dan setiap ujian itu sesuai dengan kapasitas keimanan seseorang. Nah, Bapak Ibu sekalian, hidup ini apa yang tidak ada ujian? Tidak punya anak ujian. Punya anak ujian. Tidak punya anak kan ujian itu. Bahkan orang berjuang bagaimana dia bisa beranak. Kalau sudah punya anak, diuji karena anaknya. Mungkin perangai anaknya kan. Kan ada orang gaya kadang-kadang talompek basuhnya. Macam lu tak dilajian lagi. Dek karena perangai anak tu buru. Tidak punya suami, istri ujian. Punya suami, istri ujian. Diuji karena suaminya, diuji karena istrinya. Tidak dapat pekerjaan ujian. Ya kan sulit orang jadi kerajo. Kalau sudah dapat pekerjaan, diuji di kerajo tuh. Bukan kayak ibu kadang-kadang tuh nan stres deh kerajo kok. Apalagi lembur kan, lembur sampai malam. Itu stres tuh. Jadi duit kok Bapak Ibu sekalian, muka belakang kiri kanan atas bawah ujian sedonya. Makanya Al-Quran tadi menyebutkan pasti kami mengujimu selagi hidup ada ujian. Jadi kita lari dengan ujian itu tidak akan bisa. Nah Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada cara yang terbaik diajarkan oleh agama kita untuk menghadapi ujian kecuali bersabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Bapak Ibu jemaah takziah rahimakumullah. Mungkin kita berkata, ada beranggapan begini ya. Seharusnya ujian itu tidak ada di dunia. Kan ada orang beranggapan gitu. Seharusnya jangan ada ujian itu naik. Ini keliru sebenarnya. Nah kalau kita berkata begini, apa tujuan ada ujian? Yang ujian itu kita tidak akan bisa lari. Dan ujian itu setidaknya menurut sementara ulama ada 3 tujuan ujian. Dan sebagaimana saya katakan kepada Pak Ibu, ujian itu beda-beda.
A dengan si B beda ujiannya. Dan kapasitas imannya beda juga. Yang pertama, tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji hamba ini dalam rangka untuk menentukan kredibilitas seseorang. Jadi Allah ingin menentukan ini hambanya. Maka kredibilitasnya sebagai hamba Allah harus ada ujian. Jadi kalau lulus ujian, kata Allah ini hamba. Kalau tidak lulus ujian, maka Allah paham sekali, beginilah dia. Orang tu bukan kawa uji, sia orang tua uji dulu. Nyo hebat atau enggak? Kita uji dulu. Kalau enggak, di mana nantunya hebat? Kena ujian. Kredibilitas. Yang kedua, bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya ini dalam rangka untuk meningkatkan level keimanan. Jadi anak SD kalau naik SMP harus ujian. SMP naik SMA ujian. SMA ke S1, S2, S3, guru besar, profesor, ujian. Jadi yakini Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menguji kita hari ini, bahwa itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan level keimanan. Jadi kalau anak SD akan naik SMP harus ujian. Allah tahu benar. Ujian untuk anak SD, anak SD. Ujian anak SMP, anak SMP. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuan. Tidak mungkin S1 diagian ujian oleh Allah kepada anak SD. Tidak mungkin. Jadi ketika Allah menguji kita saat ini Bapak Ibu sekalian, Allah tahu persis bahwa level keimanan kita setara dengan ujian itu. Pemaunya Bapak Ibu apa yang terasa ujian gini? Berarti level keimanan Bapak Ibu sampai di situ. Kalau kita baca umat masa lalu, mulai dari Rasulullah, para sahabat, tabi'in sampai ke bawah, tidak akan termakan oleh kita betapa luar biasa ujian. Nabi Muhammad itu diuji bahkan sebelum lahir ke dunia. Dalam kandungan ibunya meninggal ayahnya. Umur 6 tahun meninggal ibunya. Diasuh oleh kakeknya. Umur 8 tahun meninggal pula kakeknya, diasuh oleh pamannya Abu Talib. Jadi sepanjang kehidupan Rasulullah itu selalu ada ujian. Bapak Ibu sekalian, ada seorang nabi yang diuji dengan penyakit yang luar biasa. Nabi apa itu Bapak Ibu? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu penyakit yang luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Sampai-sampai dia dikucilkan oleh keramian, oleh orang banyak. Istrinya juga berkata, apakah benar engkau seorang nabi? Kok begini Jian? Iya kan? Lalu Nabi Ayub dari sekian lama dia diuji tidak pernah mengeluh sedikit pun karena sakit. Nah, ketika itu dia hanya berkata kepada Allah, ya Allah, aku ditimpa oleh sakit. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Besok langsung dia cegah. Langsung sehat. Selama itu dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Kalau dibandingkan awak mungkin seketik sakit jantung, asam urat segala macam, itu luar biasa tuh. Katu-katu yang keluar dari dawa. Waduh mencari orang tu kan. Dia sakit nak bisa ditanggung itu. Jadi level keimanan kita tidak sebanding dengan para wali Allah sebelum nabi, sahabat, tabi'in ke bawah. Jadi kalau diukur level keimanan kita dengan ujian yang kita rasakan sekarang ini, tidak seberapa dibandingkan umat masa lalu. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji hamba ini dalam rangka untuk menyatakan rasa cinta Allah kepada hamba. Itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika hamba ingin mencintai suatu kaum, Allah mengujinya dahulu. Jadi begini, katakanlah sekarang kita diuji Bapak Ibu dengan berbagai macam ujian dan bentuk yang berbeda-beda. Dan kita harus yakini bukan berarti bahwa Allah membenci hambanya.
Jadi ujian itu bukan benci Tuhan, tapi Allah membuktikan rasa cinta kepada hambanya, maka dia diuji dengan berkali-kali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang kita rasakan saat ini kepada ahlul bait yang telah ditimpa oleh musibah, suami bagi istri, ayah bagi anak, ini merupakan ujian yang juga cocok, relevan dengan level keimanan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersabar karena ujian ini yang menimpa kita. Itu kata Nabi disampaikan oleh kepada seorang perempuan tadi ketika dia diuji kematian seorang anak yang dicintai, sudah puluhan tahun dia menunggu kedatangannya, tapi dia tidak bersabar karena ujian itu. Rasul mengatakan kepadanya, innama sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika pukulan pertama terjadi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada cara yang terbaik diajarkan oleh agama ini ketika kita ditimpa oleh musibah, kecuali melalui suatu pintu. Pintu itu adalah sebuah kesabaran. Kesabaran itu tidak mudah Bapak Ibu. Kesabaran itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ketika orang diberikan kepadanya ujian, tidak bersabar, itulah yang menyebabkan dia stres. Itulah yang menyebabkan dia stroke. Itulah yang menyebabkan dia mati karena ujian. Contoh Bapak Ibu sekalian, hari-hari demi hari kita diliputi oleh ujian. Itu COVID itu kan bagian dari ujian juga kan. Dari segala pintu yang kita sampaikan ujian tadi. Lalu bagaimana jalannya kalau kita tidak bersabar? Ujian itu beda-beda. Saya lihatlah Bapak Ibu, kalau kita pergi ke rumah sakit orang-orang yang rusak sarafnya itu kalau kita lihat dari segi latar belakang disebabkan karena dia tidak kuat menerima ujian. Coba Pak Ibu renunglah, ketika ujian tiba, wak pikiran saya ada ujian tuh. Awak tidak sanggup menerima ujian tuh. Apa yang terjadi ketika itu? Saya stres kan? Kalau lama-lama stres, apa yang terjadi? Bisa stroke. Kalau stroke tuh stop lah. Maka caranya begini. Kalau segala sesuatu datang musibah menimpa kita, sikap orang sabar disebutkan juga dalam Quran. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Ini sikap orang sabar. Jadi bagaimana maksudnya kalimat istirja ini Bapak Ibu? Ketika seseorang ditimpa oleh musibah, tidak sekedar dia mengucapkan saja. Memang datang berita informasi si Anu sudah meninggal. Memang kalimat yang pantas kita ucapkan adalah kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kita tanyakan apa sebabnya, apa kematiannya, di mana meninggal. Itu pertanyaan kedua. Yang pertama sekali sebagai seorang beriman itu kalimat istirja keluarnya. Innalillahi. Dan innalillahi itu harus kita pahami pula elok falsafahnya Bapak Ibu. Innalillahi. Itu sesungguhnya. Kalau alif berdiri itu kami. Jadi inna itu adalah harfu taukid, penegasan. Sesungguhnya kami. Kami itu siapa? Kita dan orang lain. Jadi kalau kita berkata kami, itu bukan berarti kita sendiri saja. Kita libatkan setiap orang. Kita ini siapa? Lillah. Adalah miliknya. Kita ini semuanya adalah milik Allah. Jadi kalau kita bicara hakikat, tidak ada yang kita miliki seluruhnya Bapak Ibu. Suami bukan milik istri. Istri bukan milik suami. Orang tua bukan milik anak, anak bukan milik orang tua. Tapi siapa yang memilikinya? Allah. Jadi kalau orang yang memiliki diambil, kan sesuatu dititipkan kepada kita. Lalu diambil oleh pemiliknya. Maka kita melepaskannya secara ikhlas. Sama tukang parkir. Tukang parkir itu di pasar, ba'a mau dirancaknya tu, ba'a mau dirancaknya onda. Sajam titipkan kawan. Seorang tukang parkir tidak pernah dia mengatakan bahwa yang dititipkan oleh orang kepadanya adalah miliknya. Because sajam lihat kan dia pui auto tu.
ketika mobil itu sudah diambil, kan tidak berpikir panjang tukang parkir. Rancak oleh diambilnya. Karena dia menyadari bukan milik kita. Kalau kita menyadari suami bukan milik istri, anak bukan milik orang tua, miliknya Allah, maka kita lepaskan dengan keikhlasan kepada Allah. Itu makna innalillah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bukan kita saja milik Allah. Dalam Quran ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua. Jadi kita ini tidak ada yang punya, yang milik kita ini tidak ada ini. Kalau kita mengaku bahawa yang kita punya kini milik awak Pak Ibu, kita pembawa meninggal sudah. Li bisa kita bawa arato tolong ke buah. Awak punya toranca, li bisa pentino to bawa ke buah. Itu menunjukkan tak punya awak, itu titipan saja. Ya kan? Jadi kita lepas secara ikhlas, damai, plongnya. Tapi kalau pikir-pikiran saya setiap hari, wah, besar pikiran oleh. Ini milikmu ya Allah, lepaslah ikhlas. Bahkan dalam tafsir Jalalain saya baca Pak Ibu, kalimat istirja ini diucapkan oleh Nabi. Jadi suatu saat Nabi membawa lampu togok. Di zaman dulu kan lampu togok doh. Kini apa patiak saya kan. Kalau zaman Nabi lampu togok. Jadi pas waktu malam lampu itu mati. Nabi mengucapkan kalimat istirja. Lalu kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, kok harus kalimat istirja diucapkan, kan lampu saja yang mati?" Nah, kata Nabi, setiap keburukan sekecil apapun menimpa seseorang, maka kalimat istirja itu harus diucapkan. Kita pergi ke musaji, sandal kita hilang. Itu innalillahi. Orang sakit, teranga kabasianu sakit, dirawat rumah sakit. Ada ucapkan Pak Ibu. Nah, jadi kadang orang salah tanggap. Nyulu meninggal sih. Padahal innalillahi itu sebenarnya setiap musibah yang menimpa. Awak lah de innalillahi kurang meninggal. Saya tahu. Cianu lu meninggal, kok innalillahi lo cik. Padahal innalillahi itu sekecil apapun keburukan yang menimpa seseorang, itu ucapkan. Umpama kita punya pet, hilang apa? Innalillahi. Tak pusing sekali kita fikir. Karena Allah nama dia sadonya. Ibu kan nak punya suami dulu, nak. Kan Allah yang magia. Apa aku kan nak punya suami, kan Allah magia. Istri tak beliak lah. Orang tua dulu kan tak ada punya anak. Allah yang memberi. Kan begitu. Nanti kalau Allah memberi, dia mengambilnya. Nah, itulah. Makanya dalam hadis itu dikatakan, orang yang beriman itu kebaikan seluruhnya baginya. Kalau diberikan ujian, dia bersabar. Diberikan nikmat, dia bersyukur. Jadi kedua-duanya itu bagi orang beriman itu baik semua. Jadi kami sebagai orang-orang yang bertakziah ke rumah duka ini, ke Ahlul Bait, sebenarnya ingin menyampaikan bahwa terimalah musibah ini dengan kesabaran. Ada satu hadis lagi sebenarnya diajarkan oleh Rasul ketika musibah menimpa seseorang. Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Jadi kita tambah sedikit Ibu ya. Hadis ini sebenarnya kan diucapkan oleh Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah itu wafat ketika terjadi perang Uhud, Abu Salamah ini kan luka yang sangat mendalam. Sehingga dengan luka itu menyebabkan dia wafat. Jadi Ummu Salamah ini pernah dia mendengar Rasulullah mengucapkan Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, berikan kepadaku pahala terhadap musibah ini dan berikan ganti yang terbaik dari ini. Nah, ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah itu kan istri Nabi itu. Dia mengucapkan ketika suaminya meninggal. Maka Allah gantikan kepada Ummu Salamah manusia yang lebih terbaik daripada suaminya. Siapa dia? Rasulullah. Jadi kalau musibah tiba tu Pak Ibu baca tu, Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha.
kalau seorang istri meninggal suaminya, mudah-mudahan ada pengganti yang lebih baik dari suami meninggalnya. Iya kan? Atau sebagai seorang suami yang meninggal istrinya. Bacol itu bisa jadi Allah berikan ganti yang lebih terbaik daripada istri yang meninggal. Hilang otowa misalnya. Baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bisa jadi otowa lebih terbaik Allah gantikan. Saya terkesan ketika Pak Maildi dulu kan pernah hilang otonya. Oto biasa sih. Dia baca itu Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka diganti yang lebih baik otonya setelah itu. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi, sabar dan baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekira kajian